dasar yang drastik yang mengamalkan sistem ekonomi yang liberal. Apabila dasar ini dilakukan dan dibuat sebagai satu formula yang boleh menarik, iaitu amalan mereka satu kerajaan yang transparan, yang membuat dasar yang efektif dan membuat menawarkan peluang-peluang investment yang secara bertoleransi, menimbangkan segala ukuran perundangan investment, maka ini menjadi satu daya tarikan dengan tawaran. Misalnya, kenapa terjadi pertumbuhan perindustrian Dubai sebagai satu hub industri financial center, hub financial pelabuhan, hub perdagangan dunia dan hub pelancongan dunia. Ini bukan hanya bertaraf di Middle East, tetapi dunia. Tapi dalam keadaan yang singkat ini, mereka boleh 18 tahun dalam menawarkan sistem yang menarik, iaitu satu formula yang menarik kepada pelabuhan asing, maka menjadikan Dubai sekarang sebuah negara yang maju. Maka kita sebagai sebuah negara yang di ASEAN, saya tumpang berbangga melihat pencapaian dan khususnya pada penduduk dan negeri Padang khususnya yang mempunyai wawasan yang amat cantik dan unik. Ini sayang sekali dengan ada khazanah yang ada yang boleh berpotensi untuk menawarkan pada pelabuhan, tetapi kalau sekiranya tidak dimanfaatkan, maka sudah tiba masanya untuk kita ambil kesempatan dan peluang. Dengan ada tekanan ekonomi dunia yang sekarang ada ini, kita lihat potensi Padang mempunyai potensi yang lebih sebagai penawar kepada destinasi pelaburan. Ini terpulanglah kepada kuasa pemerintah Padang government kembali ya. Ya baik Pak Sekda, ini tadi menanggapi perkataan dari Cik Azmi bahwa dengan mungkin dengan komitmen yang ada ataupun dengan kerjasama yang terjadi nanti akan terciptalah suatu polisi yang liberal dan juga transparan. Apakah memang pemerintah Kota Padang siap ini Pak? Ya, tadi disinggung ya, Padang akan menjadi metropolitan, betul. Penduduk Padang itu sekarang kalau siang hari sudah lebih 1 juta. Nah, oleh karena itu metropolitan yang kita harapkan Kota Padang itu bisa berubah fungsi dia, dari sekarang kita persiapkan. Ya, baik mengenai regulasi tadi. Ya, di bidang penanaman modal investasi kita sudah siapkan perdanya untuk itu. Nah, kemudian ya kesiapan kita ya dengan berbagai dokumen perencanaan termasuk sumber daya manusia itu tadi. Nah, ini kita harapkan ya akan bisa bersinergi dia. Ya, kemudahan investasi itu sangat diperlukan. Demikian. Ya, nanti mungkin kedepannya seperti apa penataan dari potensi ini kurang lebih Pak? Ya, yang jelas ya bahwa kita coba fokus ke pariwisata ini dulu. Karena itu yang nanti yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu bisa kita dorong lebih cepat, maka sektor lain pasti mengikut ya. Nah, seperti pedagang dan jasa tadi, termasuk industri kecil menengah. Banyak pelaku pariwisata justru sudah di situ pasti. Apa yang akan diuntungkan. Ya, sudah pasti itu. Kita masih tinggi angka pengangguran, ya. Sekitar 25.000, baru itu yang terdaftar di tenaga kerja. Yang tidak terdaftar bisa 4 kali itu. Ya, kemiskinan sudah mulailah ada perbaikan dibanding data 2006. 2006 itu kita masih penduduk miskin 38.000 rumah tangga miskin. Atau sekitar 185.000 jiwa. Sekarang ya ada penurunan sekitar 4%. Dari 23% jumlah penduduk, sekarang ada penurunan 3 tahun terakhir menjadi 19%. Ya, apakah memang sudah siap ini Pak dari SDM sendiri untuk menerima kehadiran investor asing? Memang dalam rangka membangun Kota Padang, namun banyak juga kita melihat bahwa banyak masyarakat yang seakan-akan rasa memilikinya itu kurang Pak, atau sadar wisatanya kurang. Apakah memang sudah siap SDM sendiri ini Pak? Itu yang kita lakukan terus-menerus. Ya, di Padang itu bisa berhasil kalau pembangunan konsepnya dikaitkan dengan pemberdayaan tadi. Kita buktikan dengan menunggal Sakato saja. Banyak prasarana infrastruktur kota ini dibangun dengan model pemberdayaan masyarakat. Menanggulangi masalah kemiskinan, membenahi lingkungan pemukiman, itu konsep pemberdayaan masyarakat. Pariwisata juga kita harapkan seperti itu. Kita mencoba melibatkan masyarakat dalam proses. Tidak saja ketika pengelolaan, tetapi ketika mulai dari perencanaan. Misalnya, dari awal itu sudah mulai melibatkan masyarakat sekitar begitu ya Pak ya? Karena kan umumnya di Padang ini tanah ulayat, ya milik bersama gitu. Tidak semuanya yang bisa kita harus ganti rugi, tapi kita harapkan nanti mereka berperan di sana.
Nah, inilah yang kita harapkan nanti ya masyarakat kita minta betul. Ya, kita himbau betul. Ya, supaya siap juga menerima konsep yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata ini. Baik. Jadi begitu. Ya baik, nah ini terkadang ada juga begini Pak, muncul mungkin dengan kedatangan investor asing, memang sejauh ini sudah banyak yang melirik, investor yang melirik dengan pariwisata dan juga pembangunan Kota Padang. Kadang muncul berbagai asumsi atau different perception begitu, yang mengatakan bahwa wah ini akan dalam tanda kutip dijual ini begitu Pak, sumber daya alam sendiri. Mungkin menanggapi hal seperti itu Pak? Ya, transparansi tadi. Ya, kita mengajak dengan cara-cara transparansi, karena itu bagian dari upaya kita untuk membentuk pemerintah ini menjadi baik. Ya, ada 10 kompetensi yang harus kita lakukan: transparansi, efisiensi, efektivitas, ya, dan sebagainya. Itu bagian dari ya cara kita melakukan pembangunan. Nah, mudah-mudahan ya dengan keterbukaan pemerintah itu, masyarakat tentu juga diharapkan bisa menerima. Ya, nah yang prinsipnya saling menguntungkan, kan begitu. Nah, ini yang kita upayakan, karena kota ini orientasinya bisnis. Ya, kalau kita bicara bisnis, maka itu untung rugi gitu. Ya, itu yang kita coba ciptakan. Ya, kalau Cik Asmi sendiri memandang dengan different perception tentang mungkin government ingin menjual sumber daya objek wisatanya sendiri, bagaimana ke investor asing? Pandangan saya tidaklah begitu, Cik Dana. Disebabkan saya seperti mana kita telah persetujukan dengan pihak pemerintah Padang, pihak kerajaan Padang telah akan mengamalkan sistem pentadbiran yang transparan dan efektif serta bertoleransi. Ini telah jelas mengedepikan setiap pandangan rakyat yang serong terhadap matlamat kerajaan yang sebenar untuk menjual itu tidak benar. Yang transparan itu telah jelas apa yang akan diusahakan, apa yang akan dibangunkan oleh pihak pemerintahan Padang itu akan dijelas di dalam satu buku yang sebagai panduan investasi, di mana buku yang telah kita sediakan di sini ternyata satu garis panduan kepimpinan setiap badan-badan, ketua-ketua jabatan yang akan menyelaraskan pembangunan secara transparan kepada rakyat, dijelaskan secara crystal clear. Dia tiada membuat selindungan ataupun di sebaliknya niat untuk membelakangi pihak kepentingan rakyat. Maka saya yakin dasar sumpahnya ini lebih menjadi daya tarikan kepada bukan hanya kepada rakyat tempatan, malah ia menjadi daya tarikan kepada publik, kepada investor yang ingin melabur ke Dubai. Ini ternyata telah terbukti yang diamalkan oleh 3 negara yang telah saya sebut tadi, iaitu China, India dan Dubai. Sedangkan Dubai itu apabila menerima pembangunan dan polisi yang berjaya ini telah membangun rakyat. Sedangkan rakyat pendapatannya 30 tahun yang lalu cuma setakat USD $25. Tetapi setelah pembaharuan yang drastik yang dilakukan Dubai ini, sehingga 18 setelah pembangunan dasar baru ini, pendapatan per kapita Dubai ialah USD 30,000 setahun. Maka ini ternyata terbukti polisi yang baru ini telah menjamin bukan hanya kejayaan negara ataupun negeri di Padang nanti, insya-Allah akan membangunkan kualiti kehidupan dan ekonomi rakyat Padang ini sendiri. Oke, kita akan rehat sebentar ini Pak Asmi dan juga Pak Sekda. Baik Mirsa, apakah nanti benar-benar siap Kota Padang menjadi sejaya yang dikatakan oleh Pak Asmi tadi, Dubai, Cina dan juga Taiwan? Nanti kami akan lanjutkan.